Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Teresia dengan 587. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang global dan international issues. Selanjutnya kami dari kelompok 3 di sini terdiri dari saya sendiri Maria Teresia dengan 587, Evelina Betedi dengan 101, Elvira Koleta dengan 143, Maria Yohana dengan 169, Redian Ilo dengan 302, Reza Winanda dengan 869, dan Muhammad Sudarmawan dengan 893. Sini yang pertama ada sifat berbisnis secara global. Globalisasi merupakan proses melakukan bisnis di seluruh dunia, sehingga keputusan strategis yang dibuat berdasarkan profitabilitas global perusahaan dan bukan hanya dipertimbangkan oleh domestik. Strategi global mencakup merancang, memproduksi, dan memasarkan produk dengan kebutuhan global, alih-alih mempertimbangkan masing-masing negara. Lalu di sini ada tabel 2.1 yang menunjukkan ada 5 perusahaan terbesar, 5 perusahaan dengan pendapatan terbesar dari 9 negara. Yang pertama ada dari negara United Kingdom, yang kedua dari India, ketiga dari Jepang, keempat dari Australia, kelima dari Brazil, ke-6 dari China, ke-7 dari USA, ke-8 dari Kanada, dan ke-9 dari Jerman. Di sini teman-teman bisa lihat dari United Kingdom, yang pertama ada perusahaan BP, yang kedua ada perusahaan HSBC Holdings, yang ketiga ada perusahaan Prudential, yang keempat ada perusahaan Vodafone, dan yang kelima ada perusahaan Rio Tinto, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Evelina Betedi dengan NIM 2018 310101. Saya akan menjelaskan tentang sifat berbisnis secara global. Yang pertama itu adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor publik atau kantor cadangan di banyak negara. Contohnya itu KFC dan McD. Yang berikut adalah bahasa berbeda secara global. Bahasa berbeda secara global adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Yang ketiga itu adalah Serikat Buruh di Eropa. Adalah partai politik di Britama Raya yang berideologi di bagian kiri tengah yang digambarkan sebagai aliansi demokrat sosial, sosial demokrat, dan serikat pekerjaan. Platform partai ini menekan pada investasi negara yang lebih besar, keadilan sosial, dan penguatan hak-hak pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Koleta Bisumion dengan NIM 2018-310-143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dalam berbisnis secara global, tentu saja memiliki keuntungan dan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari berbisnis secara global. Yang pertama itu, perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi di global daripada hanya domestik pasar. Yang ketiga, kekuatan dan prestise perusahaan di pasar domestik dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang keempat, mendorong kemajuan dunia berkembang lebih cepat. Dan yang kelima adalah usaha patungan dapat memungkinkan perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktek bisnis orang lain, dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial, pemasok, kreditur, dan distributor di luar negeri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310-169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerugian berbisnis secara global. Yang pertama,
kelemahan pesaing di luar negeri sering ditaksir terlalu tinggi. Yang kedua, bahasa, budaya, dan sistem nilai beredar antar negara yang menciptakan hambatan untuk komunikasi dan masalah. Jadi dalam bahasa dan budaya menciptakan hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan pebisnis kesulitan dalam berbisnis secara global. Yang ketiga, menciptakan sistem politik baru. Seiring berjalannya dengan waktu dan mengikuti zaman, maka para pebisnis juga akan mengalami kesusahan dalam berbisnis secara global. Yang keempat, memicu terjadinya offshoring. Offshoring adalah perpindahan proses bisnis dari sebuah negara ke negara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudian dengan NIM 302. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang Double Bill Challenge. Terdapat dua tantangan perusahaan Amerika saat ini, bagaimana untuk mendapatkan dan mempertahankan ekspor ke negara lain, dan yang kedua, bagaimana untuk mempertahankan pasar domestik dari barang-barang impor. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Reza Winanda dengan NIM 2018-310869. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tax rate, yaitu tarif pajak adalah persentase di mana seseorang atau perusahaan dikenakan pajak. Amerika Serikat, baik pemerintah federal dan banyak negara bagian menggunakan sistem tarif pajak progresif, di mana persentase pajak yang dibebankan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak orang atau badan tersebut. Tarif pajak progresif menghasilkan jumlah dolar yang lebih tinggi yang dikumpulkan dari pembayar pajak dengan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Lalu tarif pajak perusahaan sangat bervariasi. Tarif pajak pada tahun 2015 ini berkisar dari 0% di negara Bermuda hingga 55% di Uni Emirat Arab. Coba perhatikan, ada beberapa negara yang mempunyai pajak tetap, seringkali mengadopsi atau memicu lonjakan investasi asing, dan Amerika Serikat itu di sini mengharuskan perusahaan untuk membayar selisih antara pajak luar negeri yang terendah dan tarif pajak perusahaan Amerika sebesar 35% ketika mereka membawa pulang pendapatan internasional mereka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Sudarmawan Amiruddin, NIM 2018-310893. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang inversi pajak. Inversi pajak perusahaan adalah bentuk penghindaran pajak di mana sebuah perusahaan restrukturisasi sehingga orang tua saat ini digantikan oleh orang tua asing, dan perusahaan induk asli menjadi anak perusahaan dari induk asing, sehingga pindah rumah pajak kepada asing negara. Eksekutif dan kantor pusat operasional dapat tinggal di negara asal. Contoh dari Amerika Serikat, definisi Amerika Serikat mensyaratkan bahwa pemegang saham asli tetap menjadi kendali mayoritas dari perusahaan pasca pembalikan. Mayoritas dari kurang dari 100 pembalikan pajak, material yang tercatat sejak 1993 adalah perusahaan Amerika Serikat, yaitu 85 pembalikan, yang berusaha membayar lebih sedikit ke sistem pajak perusahaan Amerika Serikat. Satu-satunya yurisdiksi lain yang mengalami arus keluar material dari inversi pajak dalam Inggris adalah Inggris Raya dari tahun 2007 hingga 2010 sebesar 22 inversi. Namun inversi Inggris sebagian besar berhenti setelah reformasi kode pajak perusahaan Inggris dari 2009 hingga 2012. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.